Selamat datang di Misteri Waktu, tempat di mana masa lalu membuka rahasianya, peradaban kuno berbicara, dan sejarah mengungkap sisi gelapnya. Bersama kita akan menyelami fakta-fakta tersembunyi, membongkar misteri terbesar, dan menemukan jejak-jejak peradaban yang hampir terlupakan. Siapkan dirimu, karena perjalanan waktu ini akan mengubah cara kamu melihat dunia. Selamat datang di Misteri Waktu. Rahasia masa lalu ada di sini. Sebelum kedatangan bangsa asing, wilayah Bengkulu telah dihuni oleh berbagai komunitas adat yang hidup secara subsisten dengan cocok bercocok tanam, berburu, dan menangkap ikan. Wilayah ini dihuni oleh suku asli seperti Rejang, Serawai, Lembak, dan Enggano. Kebudayaan mereka sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kearifan lokal yang khas. Bengkulu juga dikenal dalam sejarah sebagai daerah penghasil lada yang sangat berharga di pasar internasional. Hal ini menjadikan Bengkulu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang dihuni pedagang dari berbagai wilayah, termasuk dari India, Arab, dan Tiongkok. Masa penjajahan Portugis dan VOC 500 sampai 600-an pada abad ke-16. Ketika bangsa Portugis datang ke Nusantara, mereka mulai mengenal Bengkulu sebagai wilayah yang potensial karena kekayaan alamnya, khususnya lada. Namun, pengaruh Portugis di Bengkulu tidak terlalu besar karena mereka lebih fokus di Maluku dan wilayah lain di Indonesia Timur. Pada abad ke-17, Belanda melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, mulai masuk ke wilayah Bengkulu. Mereka berusaha mendominasi perdagangan lada di kawasan tersebut. Namun, mereka mendapat persaingan ketat dari Inggris. Masa penjajahan Inggris 1685 sampai 1824. Inggris menjadi kekuatan kolonial utama di Bengkulu pada akhir abad ke-17. Pada tahun 1685, Inggris mendirikan benteng Marlborough yang menjadi pusat kekuatan mereka di wilayah tersebut. Bengkulu dipilih Inggris sebagai pangkalan utama karena letaknya yang strategis di pesisir barat Sumatera. Benteng ini dibangun dengan tujuan melindungi kepentingan perdagangan Inggris dari ancaman Belanda dan bangsa lokal. Selama masa Inggris, banyak perbaikan infrastruktur dan pengaturan perdagangan dilakukan. Namun eksploitasi sumber daya alam seperti lada tetap menjadi fokus utama mereka. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian London yang membuat Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda sebagai pertukaran untuk Singapura. Masa penjajahan Belanda 1824 sampai 1942. Setelah Perjanjian London, Bengkulu berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa ini, Belanda semakin memperluas kendali mereka atas masyarakat lokal. Berbagai kebijakan seperti pajak tinggi, kerja paksa, dan monopoli perdagangan lada menyebabkan penderitaan bagi rakyat Bengkulu. Pada masa penjajahan Belanda, muncul berbagai perlawanan rakyat lokal. Meskipun kebanyakan bersifat sporadis, Bengkulu juga menjadi salah satu daerah yang menjadi lokasi mengilustrasikan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Salah satunya adalah Soekarno, 3938 sampai 4022. Selama masa penayangannya, Soekarno banyak berinteraksi dengan masyarakat Bengkulu dan menikah dengan Fatmawati yang kelak menjadi ibu negara pertama Indonesia. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Bengkulu tidak luput dari pendudukan mereka. Jepang mengambil alih infrastruktur yang sebelumnya dikuasai Belanda dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ini untuk mendukung upaya perang mereka. Rakyat Bengkulu mengalami penderitaan yang lebih parah akibat kebijakan kerja paksa atau Romusha. Namun di sisi lain, penduduk Jepang juga menjadi momentum bagi tokoh-tokoh lokal untuk memperjuangkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme semakin meningkat
terutama setelah Jepang melemah menjelang akhir Perang Dunia Budugulo, masa kemerdekaan, dan setelahnya 4405 sampai sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bengkulu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun, pada awal masa kemerdekaan, wilayah ini masih mengalami konflik dengan kekuatan kolonial Belanda yang mencoba kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Bengkulu secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Statusnya sebagai provinsi baru ditetapkan pada tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Sebelumnya, Bengkulu merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Sejak saat itu, Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi terus berkembang. Berbagai sektor ekonomi, pendidikan, dan pariwisata mulai diperkuat. Keberadaan Benteng Marlborough, Pantai Panjang, dan situs-situs sejarah lainnya menjadikan Bengkulu sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah di Indonesia. Perjalanan kita di Misteri Waktu hari ini telah berakhir, tapi kisah masa lalu tak pernah benar-benar berhenti. Jika kamu merasa ada yang menarik, mengejutkan, atau membuatmu penasaran, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah, karena setiap misteri layak untuk kita selami bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena rahasia masa lalu selalu menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Misteri Waktu, tempat di mana rahasia masa lalu hidup kembali.